Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video pembelajaran ini. Pada tahap kali ini, kita akan coba mempelajari tutorial atau belajar tentang bagaimana menggunakan Google Data Studio ataupun Looker Studio yang merupakan salah satu produk layanan yang digratiskan oleh Google untuk membantu kita sebagai seorang guru, khususnya guru yang suka digital, dalam memviewkan atau menampilkan dashboard nilai daripada siswa atau nilai daripada mata pelajaran yang kita ampu. Hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini. Di sini misalkan telah kita buat suatu grafik, ada suatu list daftar nilai siswa yang memang menampilkan data siswanya dalam bentuk urutan seperti ini. Jadi di sini akan muncul data-data dari siswa, nama siswa, nilai-nilai siswa, rata-rata dan sebagainya. Kemudian juga akan muncul statistik dari rata-rata nilai dari keseluruhan siswa. Kemudian ada grafik juga yang melihat data by siswa. Di sini juga kita bisa memfilter, misalkan kita mau lihat atas nama siswa Hansen, kita tinggal pilih nama Hansen, maka di sini akan muncul data nilai dari si Hansen dan grafik nilai dia per kategori seperti ini. Kalau mau balik lagi seperti semula, tinggal klik all, maka di sini akan tampil datanya. Kemudian juga sama, di sini juga kalau kita klik grafik yang berbentuk seperti ini, misalkan kita klik yang satu aja, yang di sini, maka akan muncul data yang memunculkan tersebut. Kalau mau balik lagi seperti semula, tinggal klik reset, maka datanya akan balik seperti semula. Nah, dashboard ini diambil datanya dari mana? Kita hanya menggunakan data dari Google Sheet yang kita buat bentuknya seperti ini. Jadi untuk membuat project seperti ini, kita hanya memerlukan layanan Google. Yang pertama adalah data Google Sheet, yang kedua adalah Google Data Studio atau Looker Studio. Nah, kalau misalkan nilai ini misalkan mau diolah menggunakan Google Form, ya silahkan saja. Artinya ketika data di sini terupdate nantinya, di sini juga data akan terupdate secara otomatis. Bagaimana cara membuat tampilan dashboard nilai seperti ini? Di video kali ini kita akan belajar secara step by step untuk membuat bagaimana hasil output yang seperti yang saya tampilkan tadi. Yang pertama adalah kita harus siapkan data nilainya dulu. Misalkan seperti ini. Ini adalah data contoh yang memang hasil contohnya saja atau data dummy yang untuk kita nanti akan olah untuk menampilkan di Google Data Studio. Caranya seperti apa? Misalkan saya buka di browser lain saja, saya menggunakan email yang lain, kemudian saya buka Google Drive, kemudian di Google Drive ini saya buat satu folder di kelas 2, kemudian saya berikan sebuah file Google Sheet. Kemudian saya berikan nama di sini adalah nilai siswa. Kemudian enter. Nah, kemudian ini datanya saya copy saja dari yang tadi. Di sini saya copy, Ctrl A, Ctrl C, dan saya bawa ke sini. Oke, maka jadi ini data siswanya. Nanti kalau misalkan mau di format lagi atau mau ditambahkan item yang lain, silahkan. Dalam contoh ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 item dan ada nilai rata-rata. Kalau Bapak Ibu misalkan punya daftar kategori nilai yang lain, ya silahkan saja ditambahkan. Nah, ketika misalkan data nilainya sudah ada, kita menyimpannya di sheet 1. Nanti kalau misalkan ada sheet 2, sheet 3, ada silahkan saja. Nah, setelah rincian nilainya kita udah buat, langkah berikutnya apa? Kita akan mengkoneksikan data ini ke dalam Google Data Studio. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Klik menu extension, kemudian di sini ada salah satu tool yang diberikan oleh Google namanya adalah Looker Studio. Looker Studio yang ini. Nah, tinggal klik aja, create a report atau buatkan sebuah laporan baru. Tinggal klik. Kemudian di tampilan di sini, kita bisa memilih kita mau pilih data itu dari sheet berapa. Kebetulan ini kita hanya punya satu sheet saja. Jadi tinggal dipilih otomatis di sini akan muncul data sheet 1. Kalau misalkan Bapak Ibu punya sheet 2, sheet 3, dan seterusnya, tinggal dipilih saja di sini sheet mana yang mau dijadikan sebagai sumber datanya. Apabila sudah, ini kalau mau dicentang opsional saja. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Ini biarkan saya kalau dicentang. Langsung create.
Nah, apabila sudah kita klik, dia akan langsung menuju ke dashboard atau halaman awal Looker Studio yang kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, udah jadi. Di sini kita lihat tampilan awal ketika kita membuka Google Data Studio. Di sini kita sudah diberikan ada grafik yang sudah diberikan untuk apa namanya secara default ya, karena kita datanya tadi adalah membuat sumbernya dua buah data ini, karena kita tidak apa namanya tidak ini menghilangkan centang ini tadi. Tapi kalau kita hilangkan centang ini, kita create otomatis yang di atas nggak akan ada. Juga sama seperti ini. Oke. Nah, kita akan olah data ini supaya akan muncul sama persis seperti yang output yang seperti ini. Caranya seperti ini. Yang pertama adalah ini bisa kita geser, klik geser ke samping atau ini geser ke bawah, silahkan. Kalau mau dihapus tinggal klik tekan tombol delete di keyboard, maka dia akan terhapus. Oke, kemudian kita yang pertama adalah tambahkan data tabel yang bentuknya seperti ini. Ini data tabel. Caranya klik di menu ini, kemudian ada menu table, klik, pilih, kemudian lepaskan di sini. Nah, maka dia akan langsung memunculkan data yang bersumber dari sumber data tadi, dari Google Sheet tadi. Nah, tunggu saja beberapa saat. Kalau misalkan dia ada kendala dalam mereloadnya, silahkan di-reload saja. Apabila memang kenapa lama sekali ini muncul datanya. Itu hanya kendala di sistem server daripada si Google Data Studio ini saja. Kalau misalkan merasa ini cukup lama, kemudian boleh dihapus, kemudian coba di-reload dulu. Kita reload browsernya, kemudian kita coba reload. Habis reload kita tunggu sebentar. Oke, dia balik lagi ya. Tadi mungkin ada apa namanya servernya terlalu sibuk. Ini kita hapus lagi, kita inikan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi menu add charts, pilih tabel, klik di sini, lepasin. Kita tunggu maka akan langsung muncul. Sekarang kita akan ubah datanya, data yang ada di sini. Data akan ubah di sini sesuai dengan tampilan bentuknya seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Tinggal diklik tabelnya, kemudian di sini akan muncul setup atau pengaturan properties untuk kita preview data yang ada dalam tabel ini. Yang pertama adalah di sini diklik dimension, ini berguna untuk menambahkan kolom-kolom yang ada dalam tabel ini. Misalkan yang ada di sini adalah nama siswa. Bagaimana kalau untuk menambahkan NINN siswa? Kita tinggal klik add dimension yang ini. Nah, klik pilih saja NISN. Maka dia akan langsung muncul. Ketika mau tambah data yang lain, silahkan saja. Misalkan adalah KD1, kemudian ada KD2, kemudian klik lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Mau preview datanya seperti apa. KD3, kemudian ada apa namanya pas, nilai pas, kemudian ada PTS, satu lagi rata-rata. Nah, kalau mau dihapus, tinggal klik ini aja, del. Misalkan ini apa namanya, atau mau diganti ya, NISN naik ke sini. Kalau misalkan kabelnya terlalu kecil, tinggal ditarik saja, jika dia besar. Oke, kemudian kita hapus record ini, record yang ini tidak perlu, kita tinggal hapus di sini saja. Ini record count ini, tinggal del, maka dia akan terhapus. Kemudian ini kita tarik, kalau mau diganti NISN dulu, baru nama, tinggal tahan mouse di sini, tarik, lepas di atas. Jadi dia akan berganti. Oke, kemudian kalau misalkan dia apa namanya terlalu misalkan kolomnya mau dikecilkan, tinggal ditarik seperti ini saja. Tinggal tarik, maka dia akan mengecil. Ini juga sama, akan mengecil. Nah, kalau kejadian seperti ini tidak berubah, itu hanya servernya mungkin sedang sibuk. Jadi, kita harus menunggu ya beberapa saat loadingnya. Oke, ini kita tarik, rapikan, kemudian kita rapikan lagi, tarik, ya, kita tarik lagi, dan kita tarik ke sini, kemudian NISN dan nama, kemudian kita oke. Oke. Nah, apabila kita mau memunculkan ini kan datanya kan banyak nih ke bawah. Kita hanya memunculkan 20 atau 10 data saja. Tinggal dipilih di sini. Ada apa namanya? Show.
per page ini tinggal klik pilih 10 saja. Jadi data yang muncul kita tarik ke bawah hanya 10 data saja. Ini kita tarik lagi biar nampak nomor. Oke, tarik lagi. Oke, pas. Nah, ini seperti ini. Kita tinggal propertiesnya. Kalau mau diganti warna-warna tabel ada di bagian style di sini. Bagian style silakan misalkan drop stack ataupun yang lainnya silakan diatur secara kebutuhan, secara tampilannya saja. Nah, apabila sudah misalkan ini data sudah tabel sudah oke, kemudian kita langkah berikutnya apa? Kita menampilkan yang statistik rata-rata nilai ini. Yang seperti ini ya bentuknya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Yang pertama adalah ini kita geser ke bawah, geser. Kita klik total ini, ada egg charts, ada klik total. Ini ya. Kita klik, kemudian kita lepaskan, taruh di sini. Nah, di sini yang muncul adalah total datanya. Kita mau ganti. Menggantikannya seperti apa? Menggantinya seperti ini. Kita tinggal klik di sini, record, kita ganti menjadi rata-rata. Oke. Kemudian di sini kan muncul adalah sum. Ini sum. Sum artinya total. Kita mau ganti menjadi nilai rata-rata. Caranya klik ini, pensil ini, icon pensil, ubah menjadi rata-rata. Average yang ini. Tinggal klik. Jadi dia dimunculkan rata-rata dari keseluruhan total rata-rata dari siswa. Nah, kalau mau diganti label, label yang di sini misalkan rata-rata mau diganti dengan nama yang lain, boleh nilai atau apa gitu. Misalkan rata-rata nilai. Oke, kemudian apabila sudah, dia langsung akan otomatis berubah. Kemudian ini ada beberapa pilihan lain di bawah, silahkan diatur saja. Kemudian kalau mau mengganti warna, ini kita kecilkan, ini kita pas, oke. Mau mengganti warna ada di bagian style. Kemudian di sini scroll ke bawah, kalau mau dipaskan tengah-tengah seperti ini. Oke, pas tengah-tengah background color pilih, misalkan kita pilih yang warna ini. Kemudian kalau misalkan hurufnya atau fontnya mau diganti warna juga boleh. Di sini ada misalkan warna putih, jadi akan seperti ini. Nah, apabila sudah selesai satu, bagaimana untuk yang keduanya? Cara cepatnya yang kedua tinggal diduplikat saja. Caranya klik kanan, duplicate. Duplicate, oke, tarik ke samping. Kemudian satu lagi, duplikat lagi, tarik ke samping. Kemudian kita ganti nilai di dalam view-nya, yaitu nilai minimal dan nilai maksimal. Caranya klik ini, diganti saja average ini, ganti menjadi min. Jadi dia akan memunculkan nilai minimal. Dan di sini juga diganti nilai minimal. Oke, kemudian ganti warna juga sama seperti tadi, style. Kemudian ubah menjadi misalkan warna kuning atau warna apalah. Warna hijau juga boleh. Ini juga sama. Ini kita ganti, klik average icon pensil ini, ganti menjadi nilai maksimal. Kan dia akan berubah otomatis. Kemudian ini kita ganti nilai maksimal. Kemudian kita ganti warna, style. Di sini kita ganti dengan warna apa ya, warna agak biru, oke. Kemudian apabila sudah, ini sudah selesai. Sekarang di atasnya kita mau berikan label ya atau keterangan statistik rata-rata nilai. Caranya seperti ini menambahkan label. Kita tinggal klik teks, kemudian kita tarik di sini. Oke, lepaskan, kemudian ketikkan saja statistik nilai apa ya keterangannya tadi. Statistik rata-rata nilai. Oke, kita ganti rata-rata nilai. Nah, apabila mau diberikan apa namanya shading, kita tinggal buka di menu style di sini. Ini stylenya. Kemudian kita dari center, kita bold. Kemudian kita berikan warna, misalkan warna ini. Jadi seperti itu. Oke, kemudian apabila mau dibesarkan ini ada pilihannya ya. Mau diganti 14 atau lain sebagainya, silahkan disesuaikan saja. Ini kita tarik ke sini, ini agak kita paskan, jadinya seperti ini. Nah, oke, udah selesai. Kemudian berikutnya ini grafik. Grafik berbanding IKM ini. Caranya bagaimana membuat grafik bentuknya seperti ini?
Caranya adalah ini grafik yang sudah ada, kita ganti propertiesnya dengan cara adalah di sini sudah muncul, artinya di metrik di sini sudah muncul beberapa dari ini. Kita mau hapus saja, kita mau tampilkan di sini adalah 4 saja. Pas, rata, KD1, KD2, dan KD3. Caranya dihapus saja yang tidak perlu. Misalkan nomor, ganti, hapus. Kemudian ADSN, diganti. Misalkan hapus. Kita tunggu proses loadingnya, karena kalau untuk proses reload data itu butuh waktu. Kemudian apalagi ya, rata-rata ada pas KD1, KD2, KD3. Ataupun mau dibiarkan default seperti ini juga boleh. Artinya ini memunculkan nilai siswa by ini ya, by kategori ini KD1, KD2, KD3, PTS pas dan nilai rata-rata. Oke, kemudian sama kalau diberikan label di atas, cepatnya adalah duplicate aja yang ini. Klik kanan, duplicate, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, pas. Oke, kita ganti keterangannya menjadi grafik nilai berbanding IKM. Kita ganti saja. Grafik nilai berbanding IKM. Maka udah selesai. Nah, kalau sekarang di atas, di sini filter ya, filter siswa. Filter siswa ini otomatis akan muncul ya, akan muncul. Jadi kalau misalkan misalkan ini tidak ada, bagaimana kalau misalkan sudah defaultnya ini nggak ada, dia bisa dipilih di sini, add control, ada drop down list, kalau mau dibuat secara manual. Ini dia, ada pilihan, ada slider, ada impulse, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kita sekarang tambahkan teks lagi, kita klik di sini, kita beri keterangan filter siswa. Oke, kita pas tengah-tengah. Oke, udah seperti ini. Nah, kemudian di sini kita berikan gambar ya, gambar yang akan menampilkan logo, kemudian ada list daftar nilai siswa. Caranya, ini kita edit menjadi list daftar nilai siswa, kemudian ketikkan nama sekolahnya, misalkan SMPN suka-suka. Jika sudah, ini kita tarik ke samping, lepaskan, kemudian kita tambahkan gambar ya, atau logo ya. Caranya, klik menu image, pilih ada 2 opsi, upload komputer atau by URL. Kita pilih upload saja. Ini gambarnya, kita open. Dan di sini tinggal kita tarik saja. Kita tarik, taruh letak di sini. Oke, pas, rapi. Oke, sudah. Nah, apabila sudah, misalkan sudah selesai seperti ini, kita mau membuat data keterangan yang lainnya, ya silahkan saja. Misalkan kita mau ganti warna headernya, ya silahkan saja diganti warna, misalkan ganti menjadi warna seperti ini. Boleh, silahkan. Jadi ini akan lebih membuat tampilan lebih menarik ya. Di sini misalkan mau ditambahkan apa lagi di sini. Kalau secara tutorial tadi kan tidak ada catatan seperti ini ya, tinggal ditambah teks saja. Atau mau ditambahkan grafik atau apa di sini. Di sini Bapak Ibu bisa memilih pilihan di sini. Add control ataupun di sini ada pilihan misalkan pilihan tabel, grafik dalam bentuk pie, pie chart, kemudian ada dalam bentuk pivot table, scatter. Ada banyak pilihan yang disediakan oleh Google Data Studio. Nah, di sini juga bisa menambahkan dalam bentuk chart, dalam bentuk P, ataupun dalam bentuk bar yang lainnya. Jadi silahkan dikreasikan saja. Intinya secara list daftar nilai ini sudah jadi semuanya di sini. Oke, kemudian kalau mau ditambahkan profil kita di sini juga boleh. Misalkan kita mau tambahkan pengumuman atau lain sebagainya. Nah, sampai di sini sebenarnya udah selesai nih. Ini kalau kita sekarang mau save atau mau preview, caranya adalah langkah terakhir kita bagikan link untuk akses ini ke siswa. Caranya klik ini, save and share. Kemudian ini kalau misalkan mau di step 1, kita pilih Indonesia, pilih Indonesia. Kemudian kita pilih company adalah misalkan adalah high school. Oke, I agree. Ini opsional saja. Kemudian kita klik lanjut. Oke, to get complete account setup, yes to all. Kita klik ini saja, oke.
kemudian kita klik lanjut. Nah, maka dia akan langsung ditampilkan datanya, kemudian kita klik yang ini, bagian ini, save. Oke, kita pilih ini, karena ini proses pertama sekali. Tapi kalau misalkan kita sudah berulang-ulang, dia nggak ada lagi yang model seperti tadi. Maka dia akan tersimpan secara otomatis dengan bentuknya seperti ini. Nah, cara mempreviewkannya bagaimana? Cara men-share ke siswa? Caranya seperti ini. Klik button share. Kemudian di sini ada pilihan, apakah kita mau share link ini secara privat atau secara public. Secara public artinya semua orang yang punya link itu akan bisa akses. Ataupun secara unlist. Unlist ini artinya kalau kita menggunakan email, misalkan ibu, bapak, ibu menggunakan email belajar.id. Jadi hanya yang punya email belajar.id yang bisa mengakses data ini. Atau ibu, misalnya bapak, ibu misalnya punya email instansi sekolah masing-masing. Jadi bisa pilihan hanya siswa di sekolah tersebut yang bisa melihat. Yang lainnya nggak bisa melihat. Itu tinggal dimainkan di sini saja. Dalam contoh ini saya set sebagai public. Ketika sudah set sebagai public, kita klik copy link. Kita ubah di sini sebagai set sebagai viewers. Kalau kita set sebagai editor nanti bisa diedit. Kita hanya set sebagai viewer. Kemudian kita copy link, kita save. Kalau mau dibagikan by email juga boleh. Kemudian kita sudah simpan. Sekarang kita akses menggunakan browser lain. Tinggal dibagikan linknya ke siswa. Kalau mau diperingkas link, silahkan gunakan short link. Tampilannya kurang lebih di sini kalau diakses oleh siswa dengan menggunakan komputer. Nah, ini datanya. Nih, oke. Ini kalau misalkan, ini kenapa bentar, saya lihat dulu. Ini kejadiannya adalah permission ya, permission ya. Artinya kita kesalahan tadi ketika membagikan ini apa namanya akses ya akses di sini berarti kita harus mengubah menjadi apakah unlist ataupun yang lainnya silahkan diinikan saja. Nah kalau kita lihat sekarang kita preview dia bentuknya seperti ini preview preview kemudian ini kita tinggal pilih seperti tadi mau lihat yang Doni jadi yang munculnya cuma Doni saja. Mau lihat Doni sama Dufan. Jadi munculnya yang Doni sama Dufan. Jadi akan muncul seperti ini. Kalau mau balik lagi, centang semua, dia balik lagi seperti semula. Artinya, data nilai ini akan ditampilkan sesuai data pilihan di sini. Nah, cukup simpel ya, memudahkan kita sebagai seorang guru, bagaimana kita mempreview data nilai kita, dan ini bisa juga dimanfaatkan untuk kita mempublish data. Bukan hanya sebentuk data nilai, kalau misalkan mau diberikan data-data nilai yang lain, misalkan data dashboard, data guru, data siswa, hanya dengan menggunakan Looker Data Studio secara gratis, kita bisa buat program ini secara gampang hanya dalam waktu yang sangat singkat. Oke, ada kesalahan tadi di sini ketika misalkan kita share link, ini kan nggak muncul datanya ya. Ini nggak muncul datanya seperti ini. Ini kejadiannya kenapa? Karena data yang kita di Google Sheet itu tidak kita bagikan ke public. Caranya bagaimana kalau misalkan ini kan link yang diakses siswa ya. Caranya kita buka di sini di Google Sheet, data Google Sheet yang memang jadi data sumbernya, kita ubah pengaturan share-nya, di sini share, kalau kita lihat di sini kan masih ini ya, privasi ya, tidak diakses oleh semua orang. Jadi ini makanya kejadiannya muncul seperti ini. Nah, ini kalau diakses oleh semua orang. Caranya bagaimana? Ubah saja dari ini menjadi anyone with the link. Jadi kita udah public tuh. Kemudian kita down. Sekarang coba kita reload di sini. Reload. Mudah-mudahan udah muncul, maka datanya sudah muncul. Nah, ini dia. Ini data yang diakses oleh siswa. Ini solusi ketika tadi tidak muncul data, berarti data di Google Sheet di sini harus di-set sebagai public ya. Anyone with a link dan viewer. Oke, baik. Itu saja tutorial kita hari ini, yaitu bagaimana cara membuat list daftar nilai siswa dengan mengkombinasikan aplikasi Google Sheet dan juga Google Data Studio. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengkombinasikan lagi dengan Google Form, ya dibuatkan saja data Google Form-nya, form Google Form, kemudian tinggal ini kan Google Form, kemudian tinggal nanti ada data nilainya kan bertambah otomatis nanti sesuai isi yang Google Form, otomatis di sini juga akan berubah secara otomatis. Baik, sekian tutorial kita hari ini.
Semoga bermanfaat dan ini menjadi satu patokan dalam kita sebagai seorang guru, sebagai tenaga pengajar dalam mempelajari tentang transformasi digital di bidang pendidikan. Terima kasih semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.